Satu, dua, tiga. Halo semua teman-teman, hari ini gue bakal bahas tentang pandemi dopamin, di mana ada ilusi di dalam otak kita, di mana kalau kita mengkonsumsi konten, otak kita menganggap kita sudah melakukan hal yang produktif. Padahal ending-endingnya kita cuma mengkonsumsi sebuah teori tanpa kita implementasi. Dan gue akan menjelaskan secara lebih dalam, karena gue adalah salah satu yang merasa hal seperti ini di zaman dulu, ketika gue belum mulai apply apa yang gue pelajari. Gue cuma mengkonsumsi saja konten-kontennya. Kayak gue ngerasa gue udah cukup pinter lah di tongkrongan, lebih terbuka lah knowledge dan lain-lain. Tapi ending-endingnya gue masih di situasi yang sama, gue masih di fase yang sama, dan gue nggak bergerak karena gue cuma mengkonsumsi teori tanpa gue melakukan step by step apa yang harus dilakukan. Jadi gue cuma tambah pintar, tapi gue nggak tambah kaya, gue nggak tambah berotot, gue nggak tambah ganteng, misalnya kalau lu mau looks maxing. Dan gue tidak mengejar goals gue dengan cepat gitu ya. Salahnya di situ ya. Oke. Apa yang berlalu biarkan berlalu. Subheadingnya, oke, mengapa Anda merasa produktif padahal kita sedang jalan di tempat. Dan protokol biologis atau step by step yang akan gue beritahu pada video ini, bagaimana cara lu keluar dari pandemi dopamin ini. Oke. Ini adalah circle atau pathway dan loop yang terjadi ketika lu mengkonsumsi konten edukasi digital. Pertama, lu ada input stimulasi dari misalnya lu scroll TikTok, lu nonton video podcast tentang misalnya siapalah, podcast Malaka, podcast Alex Hormozi, podcast Dare of CEO dan lain-lain. Itu lu cuma input stimulasi bernilai tinggi. Walaupun input stimulasi bernilai tinggi, balik lagi ini cuma input, there is no output. Setelah itu, yang terjadi di otak adalah kita merasa pintar dan produktif. Ini merupakan suntikan dopamin, karena ini membuat, wah gila, this is a new knowledge. Dopamin naik, kesat. Dan gue merasa produktif karena gue nonton ini, gue memperkaya teori gue dulu, baru gue planning bla 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 bla. Oke. Selanjutnya, hal ini menyebabkan apa? Nol eksekusi. Kita menghindari kerja kerasnya karena kita sudah merasa kita mencapai produktivitas, kita sudah mencapai goalsnya ketika kita mengkonsumsi konten edukasi. Dan yang terakhir adalah kekosongan identitas, dimana ending-endingnya akan ada void di dalam diri lu, yang setelah anjir kok gue gak gerak-gerak ya, padahal karena gak ada eksekusi. Balik lagi kan gak ada eksekusi. Anjir kok gue kayak gini-gini aja ya. Akhirnya lu mencoba untuk mengkonsumsi konten edukasi lagi agar lu merasa terstimulasi lagi. Dan ending-endingnya ini menjadi void loop. Itulah yang gue panggil void loop lah ya. Siklus destruktif di mana generasi ini kecanduan perasaan menjadi pintar tanpa mau menanggung friksi untuk menjadi kompeten. Jadi pengen jadi pintar doang tanpa lo harus ngelakuin sesuatu, which is semuanya jadi bullshit, iya gak sih? Oke, ini adalah 3 gejala klinis pembusukan kognitif. Yang pertama, passive consumption. Otak kita masuk ke mode zombie dan menjadi inang pasif bagi algoritma, mengkonsumsi data tanpa intensi sadar. Oke, pasif, balik lagi pasif. Kita menjadi orang yang pasif, bukan orang yang aktif. Jadinya kita menjadi zombie, dimana kita menjadi inang pasif bagi algoritma yang nge-push productivity and else, but kita gak punya intensi. Yang kedua, zero boredom tolerance. Ketidakmampuan metabolik untuk diam selama 30 detik tanpa stimulasi layar. Secara harfiah merusak fungsi eksekutif otak. Yang ketiga adalah PVC erosion atau prefrontal cortex erosion. PVC adalah prefrontal cortex. Itu ada di depan dahi, di mana itu adalah pusat kendali dari willpower lu, dari keputusan berat. Itu diambil oleh prefrontal cortex. Oh ya, by the way, prefrontal cortex ini adalah kayak sistemnya kayak baterai. Jadi setiap hari itu ada batasannya dan ini bisa habis. Itulah kenapa
PVC lebih baik tidak digunakan untuk keputusan-keputusan yang tanda kutip minor. Itu ada beberapa cara lagi untuk lo meng-apply bagaimana cara PVC lo bisa optimisasikan. Penipisan pusat logika, sistem Anda mengorbankan kelangsungan hidup jangka panjang demi stimulasi murahan jangka pendek. Oke, ini cheap dopamine hit, dimana artinya lu nge-sacrifice. Ini contohnya adalah lu melakukan suatu hal yang menyenangkan diri lu sekarang, tapi lu meng-sacrifice apa yang terjadi di masa depan. Oke, ini akan menjadi salah satu pembahasan kita lagi. Oke, kali ini kita akan masuk ke pembahasan PVC. Otak adalah mesin bertahan hidup, bukan mesin sukses. Jadi intinya adalah otak itu, lu mempunyai otak yang selalu mencari cara aman. Betul? Otak kita tuh berdasarkan survival instinct. Otak kita itu bukan mesin yang kayak bisa lu, gue pengen kesini terus. Kagak. If your brain, ketika otak lu mensense danger, dia akan lari dari danger tersebut. Itulah kenapa high effort things itulah kenapa hal-hal yang bereffort tinggi dan membuat otak lu merasa tidak nyaman itu terasa sulit dilakukan karena otak lu tuh menolak. Wah, gue takut kenapa-napa di sini. Wah, gue bla 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 di sini. Wah, gue bla bla. Karena balik lagi otak adalah mesin bertahan hidup. Otak Anda beroperasi dengan prinsip konservasi energi. Baterai prefrontal cortex, Anda memiliki kapasitas metabolik yang sangat terbatas. Oke, ini adalah low effort input. Bisa kita lihat dari apa? Scrolling dan hiburan. Jalan pintas stimulasi rendah yang dipilih otak untuk menghemat energi. Balik lagi, doom scrolling dan hiburan adalah cheap dopamine hit. Jadi itu akan berpengaruh kepada prefrontal cortex yang menganggap, ini kita lagi ngecas nih. Ngecas, tek, low effort input. Tapi ending-endingnya apa? Dengan input yang kita dapatkan ini, prefrontal cortex ini tidak mempunyai kapasitas baterai yang cukup untuk mengeluarkan high effort. Jadi kita misalnya belajar coding, kita pengen deep work, kita pengen menguasai sales or marketing. Aktivitas yang menguras baterai mental secara masif tidak bisa dilakukan karena input casan yang awalnya ini low effort. Jadi baterainya tuh nggak kecas secara penuh. Itulah kenapa high effort ini terasa sangat berat ketika lu sudah melakukan input yang effortnya rendah. Kalau lu ubah inputnya ini menjadi input yang high effort input, misalnya lu optimasi jam tidur lu optimasi screen time lu. Ini baterai capacity-nya ini bisa 50%, bisa 80%, bisa 100% bahkan. Dan ketika lu melakukan coding things, lu deep work, lu melakukan sales dan aktivitas yang masif gitu, yang high effort, lu memiliki kapasitas yang sudah di atas ini. Jadi drainingnya tuh lebih lama. Basically ini sistemnya kayak baterai otak lu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang dopamine spike. Ini berdasarkan neuroscience, di mana thermostat dopamine and the tunnel of pain. Ini adalah tingkat dopamin ini yang garis ke atas, dan yang bawah adalah waktu. Ini ada penjelasan yang bisa lu cari di semua video neuroscience. Kalau lu mau tonton, ini gue tahu dari Andrew Huberman, which is very good. Dia menurut gue neuroscience dari Harvard or Stanford, I forgot. Tapi ya intinya dia pinter banget tentang neuroscience. Jadi cara sistem kerja dopamin adalah, dopamin itu ada baseline homeostasis. Dan setiap kita menginjek suatu hal yang berhubungan sama dopamin, kita akan seperti grafik tek gitu. Misalnya nih, gue kasih contoh yang dopamine hitnya tinggi. Ini adalah grafik yang terjadi ketika dopamine hit itu tinggi, oke? Atau cheap dopamine, bukan dopamine yang kayak berskala ke atas pelan-pelan, tapi yang langsung kayak spike gitu, dopamine spike. Yang pertama terjadi, kita ada di baseline homeostasis, dan misalnya gue melakukan suatu aktivitas,
yang membuat dopamine hit gue langsung tinggi. Contohnya apa? Bermain game, contohnya doom scrolling, contohnya narcotics, narcotics, masturbation. I give example, gue akan memberikan contoh masturbasi ya. Oke, ketika kita masturbasi, betul, itu adalah ketika lu melakukan hal tersebut akan terasa sangat menyenangkan, akan terasa sangat pleasuring, akan terasa sangat bagus, dan kok senang sekali saya. Tapi ketika you hit the peak, which is, you understand? Ketika lu hit peaknya dari masturbation, lu langsung lu turun dari baseline homeostasis. Dan menurut neuroscience adalah ketika lu mengkonsumsi suatu hal dengan dopamine hit yang sangat cepat, stimulasi instan ini memaksa otak untuk menurunkan baseline alami Anda. Itu adalah sedihnya kan. Tapi uniknya adalah ketika lu melakukan suatu hal yang memacu dopamin secara perlahan dan baik tanpa ada dopamine hit yang sangat kencang, seperti misalnya lu olahraga, lu grounding, lu baca buku, dan lain-lain, itu kadar dopamin yang terjadi adalah kayak gini, dia pelan-pelan ke atas. Tapi ketika sesi dopamin itu selesai, misalnya workout itu selesai, dia akan balik ke baseline, which is di tengah ini, bukan di bawah dari baseline. Ini adalah perbandingan dari dopamine hit yang cepat, cheap dopamine, and long term dopamine. Ketika dopamine hitnya kencang ke bawah seperti ini akan terasa depressing. Lu pernah ngerasa kayak, anjir gue capek banget, anjir gue ini banget, I have no motivation. Dan according to science, keadaan dopamin lu di bawah baseline homeostasis itu adalah penyebab dari berbagai mental problems. Itu dia. Karena aktivitas yang butuh usaha keras kini terasa mustahil dan menyiksa secara fisik. Karena basically otak lu tuh udah tidak merasakan pleasure lagi dari hal-hal yang simple. Dan ini adalah menjadi tunnel of pain yang disebabkan motivasi mati total saat berada di bawah garis homeostasis. Iya. Ini yang terjadi ketika lu doom scrolling dan lu merasa lu pintar. Dia ke baseline homeostasis dan habis itu udah. Semuanya eksekusi menyakitkan. Selanjutnya dan ini adalah instant gratification and delayed gratification. Oke. Dibagi menjadi 3 kolom: biaya biologis, kepuasan jangka panjang, dan keuntungan kompetitif. Instant versus delayed, oke? Low effort. Biaya biologis memang minimal, PVC diam dan energi tersimpan. Kepuasan jangka panjang tapi nol, karena memicu pembusukan otak atau brain rot. Keuntungan kompetitif dari instant gratification juga nol. Zona mediocre sangat mudah dan dapat digantikan. Sangat padat dan mudah digantikan. Dari instant gratification, satu-satunya hal yang positif menurut otak manusia adalah biaya biologis. Karena minimal energi tersimpan, jadi otak selalu berada di dalam zona nyaman. Tetapi kepuasan jangka panjang dan keuntungan kompetitif itu nol. Ending-endingnya otak lu terbiasa dengan instant gratification, which is brain rot stuff, dan not achieving anything. Dan selanjutnya gue akan membahas delayed gratification. Ini bukan delayed reward ya. Delayed gratification dan delayed reward bisa sama. Minusnya adalah biaya biologis ekstrim. Baterai PVC pasti terkuras habis terus karena lu selalu
energi-energi PVC tersebut ke high effort input. Selanjutnya kepuasan jangka panjang itu berkelanjutan pasti karena ini perubahan identitas. Kalau lu selalu menggunakan high effort atau delayed gratification, otak lu tuh akan terbiasa kayak, oh ternyata ini ya balik ke baseline dopamine-nya itu lagi ya. Oh ternyata apa hal yang dulu gue nggak terlalu senang, gue nggak terlalu kayak merasa enjoy melakukannya, sekarang gue merasa enjoy. Dulu mungkin gue nggak suka naik gunung, tapi setelah gue merasakan high effort dan delayed gratification, gue enjoy ternyata. Oh ada suara kicauan burung, kanan kiri gue bisa melihat pohon yang rindang, cuacanya dingin. Pas di peak of the mountain-nya gue merasa anjir gue selesain ini, dan gue berubah dari diri gue yang lalu. Jadi kepuasan jangka panjang pasti didapatkan karena berdasarkan neuroscience, baseline lu itu lama-lama menurun kalau lu delayed gratification. Dan ketika baseline menurun, ibaratnya gini, dulu lu 10 lu ngelihat helikopter seneng gitu waktu kecil, atau ngelihat pesawat seneng. Sekarang baseline lu udah 50, jadi lu ngeliat pesawat ya kayak apa, ya udah pesawat gitu kan. Tapi kalau baseline lu balik lagi ke 10, kayak ketika lu anak kecil, hal yang simple itu bisa penuh makna. Jadi ya very sangat hebat lah kalau kita delay gratification. Keuntungan kompetitif yang terakhir maksimal. Zona fokus 1% di mana kompetisi sangat minim. Oke, ini jelas karena nggak semua orang ngelakuin high effort, apalagi di Indonesia. Amin. Oke, selanjutnya ekosistem Indonesia terkunci di survival mode. Nah ini menurut gue ya, hal-hal yang terjadi di Indonesia itu tekanan ekonomi, dimana kebanyakan manusia di Indonesia atau Gen Z itu sandwich generation, dan gue gak bisa nge-blame hal tersebut. Ya semangat untuk orang-orang sandwich generation. Ada krisis pekerjaan dan gaji UMR yang stagnan karena keadaan ekonomi sekarang rada janggal. Oke, itu menyebabkan lonjakan kortisol, di mana kortisol adalah suatu sel yang ada di otak yang membuat lu kayak alertness. Alertness itu disebabkan oleh kortisol. Jadi lu kalau merasa terancam, kortisol lu naik. Akibat stres ini, oh ya by the way, kortisol juga yang menyebabkan stres. Akibat dari lonjakan kortisol yang menyebabkan stres ini, amigdala adalah pusat kebahagiaan, pusat emosi. Amigdala lu tuh ke-hijack, dan akhirnya logika tuh dikorbankan. Jadi prefrontal cortex lu lumpuh. Estetika produktivitas barat seperti meditasi pagi dengan musik lo-fi gagal total di sini karena Anda tidak bisa meditasi diri keluar dari stres biologis kronis. Perbaikan diri di sini bukanlah pilihan gaya hidup, ini adalah keharusan biologis. Menurut gue karena ini kan basically dibuat PPT-nya dari notebook LM, gue be true aja, gue jujur dibuat PPT dari notebook LM, tapi ini adalah hal yang gue tulis sendiri. Jadi gue bingung sebenarnya, kenapa orang-orang Indonesia tidak melakukan self improvement? Padahal hal ini harus dilakukan kalau lu nggak mau kehancuran mental lu terjadi. Kalau lu memperbaiki basis dari rasa senang lu, kalau lu memperbaiki hal-hal simple kayak contohnya bergerak deh. Karena lu ngangkat beban adalah salah satu molekul nama hope molecule, di mana itu lu ngerasain dopamin secara instan. Ngerasain dopamin yang sehat, di mana itu bener-bener membuat lu bisa menghilangkan stres lu secara cepat. Itu harus dibenarkan. Atau jogging basically. Di Indonesia ini bukan pilihan hidup menurut gua. Bukan pilihan gaya hidup menurut gua. Ini harus dilakukan. Dengan mengoptimasi otak lu,
cara lu nge-manage kortisol, cara lu biar nggak terikat dengan dopamin instan, dan cara lu untuk belajar contohnya kayak stoik lah, biar lu terbebas dari pikiran yang depresi dan nggak harus lu pikirkan. Jadi saran gue untuk orang yang belum mulai self improvement, you have to start kecil-kecil aja dulu, 1% lah, 1%, 1% better every day. Do it when you're tired, do it when you're sad, do it when you're ini. Tapi self improvement tuh harus jalan, karena lu akan ngerasa fulfillment. Sesimpel lu ada goals nih, gue pengen olahraga ini terus, lu akan ngerasa fulfillment di situ. Oke, lanjut. Friksi sosial dan fenomena crab in the bucket. Yang pertama, layer pertama, suku, lingkungan sosial menuntut Anda tetap berada di level yang sama demi menjaga kohesi kelompok. Simpelnya kepiting sesama kepiting tidak ada yang pengen lawan lobster. Oke. Jadi simpelnya gini, lingkungan lu tuh kebanyakan drag you down karena mereka merasa, balik lagi nih, bukan individualis. Ini adalah ego. Ini berhubungan sama ego. Berhubungan sama ego, di mana ego orang lain tuh nggak bisa disentil, nggak bisa disenggol. Jadi ketika ada individu lain yang melihat individu lain lebih sukses dari dia, gue mau, lu harus sama kayak gue, jangan tinggalin gue di sini sendiri. Begitu, balik lagi ya. Padahal aslinya apa, itu adalah kelemahan mereka sendiri. Dan itu adalah hal yang harus mereka perbaiki sendiri. Dan itu adalah kebodohan mereka sendiri. Jadi untuk orang-orang yang masih ada di environment tersebut, untuk orang-orang yang merasa kayak gue di environment yang gak bisa tumbuh gue di dalamnya, gue gak bisa, ketika gue tetap di dalamnya gue gak bisa tumbuh, leave, tinggalkan. Karena ketika lu build a spaceship, gak semua orang pengen jadi volunteer. Dan lu dalam spaceship tuh ada kapasitas misalnya 10 orang lah. Lu cuma bisa masukin 9 orang lain laginya. Lu cuma bisa masukin 9 orang lain ya. Lu gak bisa masukin 200 orang. Atau enggak spaceshipnya jatuh. In order, ketika lu ingin sesuatu hal yang great, sesuatu hal yang besar, suatu hal yang masif, gak semua orang punya kapabilitas dan kapasitas di otaknya untuk melihat goals lo yang masif tersebut. Dan gak semua orang juga pengen mendukung goals lo yang masif tersebut. Jadi ya realitanya, tinggalkan orang-orang yang kayak gitu, karena itu bakal drag you down, itu bakal narik lu doang. Oke. Yang kedua, the ambis stigma. Mekanisme pertahanan ego kaum mediocre mengejek dan melabeli orang yang berusaha keras sebagai terlalu ambis. Defense mechanism. Ini ada nih, highlight di bawahnya nih ya. Mekanisme pertahanan ego kaum mediocre. Hating. Mekanisme pertahanan ego. Otak merasa terancam, balik lagi kita backtrack. Otak merasa terancam, dia mencari jalan pertahanan. Di mana jalan pertahanan ini untuk kaum mediocre yang tidak pengen melihat orang lain sukses. Ya lu ya, semua. Mengejek dan melabeli orang yang berusaha kerja keras sebagai terlalu ambis. Lu ngerti lah. Gak semua orang bakal ngedukung lu. Harus sadari hal tersebut. There's toxic shit in this world. Dan yang terakhir, biological exile. Amigdala membaca ancaman berbeda dari kelompok sebagai eksklusi sosial. Secara evolusioner, otak mengartikan ini sebagai hukuman mati. Ya. Amigdala membaca ancaman berbeda dari kelompok sebagai eksklusi.
lu merasa di exile ketika lu melakukan hal yang berbeda. Karena gak semua orang siap melihat perubahan. Gak ada orang yang siap melihat perubahan. Dan lingkungan lu ketika melihat perubahan secara cepat, dia akan bertanya-tanya. Dan biasanya kebanyakan dari lingkungan tersebut, gue gak describe, ada beberapa orang yang memang pure, ini adalah orang yang bisa lu perjuangkan. Orang yang bisa lo perjuangkan. Tapi kebanyakan orang tidak akan mengerti, itu kata-kata baiknya, tidak akan mengerti, dan ending ini malah hating akan perubahan lo. Karena lu ngapain sih kayak gini, nggak usah kali, udah kita balik lagi aja, nongkrong aja, kita balik lagi aja, kita joget aja gitu. Tapi ya, ini adalah fenomena yang terjadi ketika lu jalan di path self-improvement ini. Dan lu harus semangat melewatinya. Ini adalah 3 layer tersebut. Selanjutnya, disonansi kognitif, cara ego lari dari realita. Ambisi sukses berbenturan dengan kemalasan dan takaran sosial. Perubahan perilaku. Menguras baterai PVC untuk memaksa eksekusi. Cara ego lari dari realita, oke. Ambisi sukses berbenturan dengan kemalasan dan tekanan sosial. Perubahan perilaku terjadi di atas. Menguras baterai PVC untuk memaksa eksekusi. Rasionalisasi dan penyangkalan. Otak memilih jalan pintas untuk menghindari sakit. Balik lagi. Menggunakan kalimat itu tidak realistis di Indonesia. Dan itu cuma buat yang berprivilege. Sebagai tiket gratis untuk kembali ke siklus dopamin murahan. Cognitive dissonance, penyangkalan, dan menghindari sakit. Ini mudah dimengerti, harusnya kalian mengerti. Selanjutnya, bahaya tersembunyi mental masturbation. Ilusi, ide progresif, insight. Gue nimbun informasi nih, gue nonton berjam-jam podcast edukasi dan sekarang kayak gue sedang belajar. Padahal cuma menimbun informasi, oke? Realitasnya adalah garis waktu lu tuh jadi stagnan. Lu hanya memuaskan ego dan ide tentang progres. Secara realita, Anda menghindari rasa sakit dari eksekusi nyata. Oke. Ini mudah dimengerti juga. Udah dijelaskan tadi. Dan selanjutnya kita akan masuk ke protokol rekalibrasi. Oke, ini adalah blueprintnya. Yang pertama adalah taktik survival, strategic silence. Dimana kita harus bergerak dalam senyap. Kita harus mensembunyikan progres dari lingkaran yang tidak mendukung. Kita gak boleh bahas ambisi dengan mereka yang nyaman dengan gaji UMR dan dopamin murahan. Hindari friksi sosial sampai baterai mental Anda cukupkan untuk menahan kritik dari mereka. Oke, ini taktik survival yang pertama. Kenapa harus begini? Karena kalau kata orang-orang tuh ada namanya evil eye ya. Ada orang yang mendoakan hal buruk terjadi ke lu ketika dia melihat sesuatu yang mereka envy. Oke. Jadi lebih baik kita gak usah ngomongin ambisi kita. Dan poin yang kedua adalah don't talk great ideas to small-minded people. Bukan maksudnya yang kayak close-minded people. Jangan membahas ambisi yang besar kepada orang dengan ambisi yang kecil dan jalan pikir yang kecil juga. Jalan pikir yang kecil juga, ya. Oke, hindari friksi sosial sampai baterai mental Anda cukupkan untuk menahan kritik. Yang kedua, sterilisasi ekosistem digital. Oke, input kalian yang 15 menit, misalnya input nih gue mengkonsumsi how to, cara
cara membuat productivity system di HP selama video 15 menit. Nah, kalian outputnya tuh harus lebih gede daripada input. Algoritma Anda adalah takdir Anda wajib mengurasinya secara agresif. Terapkan aturan one in, one out untuk setiap 15 menit konten yang dikonsumsi, wajib 60 menit eksekusi nyata. Ketika lu belum eksekusi, lu gak boleh mengkonsumsi konten baru. No excuse, no exception. Oke, contohnya gue bisa memberitahu kalian, gue hari ini baru nonton cara bikin productivity templates di Notion di YouTube. Setelah itu gue langsung buat. Kontennya memang cuma 15 menit, tapi progress gue membuatnya tuh sejam 2 jam. Karena gue pemula. Jadi apapun input yang kalian lakukan agar kalian menghindari this cheap dopamine hit on not doing anything dan cuma konsumsi konten edukasi, kalian tuh harus outputnya lebih gede daripada input. Selanjutnya, keterampilan berharga itu lebih penting daripada estetika. Jadi, dari sebuah jalan di self improvement itu ada 2 arah. Yang pertama, kalian membuat sesuatu hal yang estetik, which is setting up every fucking things, templates Notion. Kalian buat templates Notion, kalian buat budget tracker atau finance tracker yang estetik. Kalian mencari feeds yang bagus, kalian mencari akun Twitter, akun TikTok, akun apa yang bisa kalian tonton. Itu tuh ending-endingnya jadi hustle culture aesthetics. Sedangkan hal yang paling benar adalah daripada kalian memperbaiki estetika, kalian lebih baik kayak membuat suatu hal yang simple dari managingnya. Misalnya contohnya kalian bikin finance tracker, kalian lihat aja yang simple, nggak usah kalian perbagus tuh dan membuang waktu. Oh, yang penting ada income, expenses. Habis itu kalian ada kategorinya budgeting, terus investasi ke sini. Yang penting ada kategori-kategori yang jelas. Kalian nggak perlu nambahin gambar-gambar, emoji. Kalian nggak perlu nambahin kayak, kita harus nambahin quotes di sini. Nggak perlu. Buat apa estetik itu kan? Lebih baik kalian suatu hal yang simple, tapi outputnya itu lebih bagus. Dimana kayak, kelihatan nih, bagus juga nih ya. Ternyata kayak gini cara prinsipal-prinsipalnya. 50, 40, 20, 50, 30, 20 gitu budgetingnya dan lain-lain. Lebih baik kalian memanage outputnya. Dan kalau dijelaskan di sini adalah lebih baik kalian memilih path B yang which is membuat high income skill daripada estetika produktivitas palsu. Template Notion yang rapi itu tidak akan membayar tagihan Anda. Fokus eksklusif pada penguasaan high income skill yang menghasilkan uang nyata dalam 6 bulan. Kemerdekaan finansial adalah satu-satunya cara mematikan survival mode. Jalan buntu, jalan keluar. Pelajarin high income skills. Coding, even 5 coding, AI mastery, digital product, social media, making content, atau trading even. Kuasai a high income skill. Oke, data analis dan lain-lain dia kuasai itu agar menjadi pintu keluar yang menyebabkan kemerdekaan finansial. Baru itu bisa matiin survival mode. Nih, realita pahit adalah keuntungan terbesar Anda. Sintesis. Fakta bahwa self-improvement tidak populer dan sering diejek di Indonesia adalah ladang emas bagi kalian. Kenapa? Sementara mayoritas orang membusukkan sirkuit otak mereka dalam pandemi dopamine instan, kemampuan Anda bertahan di tunnel of pain akan membuat Anda menjadi anomali, menjadi dewa di antara zombie. Dan mereka, kenapa jadi ladang emas? Karena
Persaingan dikit. Nggak semua orang ngerti hal kayak gini. Realitanya begitu, karena persaingan dikit. This is not a saturated market yet, okay? Jadi kalau lu pengen join self improvement, nggak semua orang melakukan hal ini. Jadi lu bakal jadi top of the pinnacle yang udah mengerti berbagai hal tentang finance dan lain-lain dibanding normis yang ada di Gen Z. Jadi ini membuat lu jadi ladang emas. And if I can say bad things, you can manipulate them, I guess. Karena lu lebih ada pengetahuan. Oke, sekian saja. Intinya dari video ini adalah lu harus berhenti scrolling, matikan layar ini, terus lu eksekusi. Jadi setelah lu nonton video ini, semoga lu aduh, tenggorokan sakit bacok. Ya, intinya setelah nonton video ini semoga kalian semua ngerti kalau nonton video kayak gini tuh nggak bikin lu sukses. Realitanya begitu. Cuma ya, gue harap lu mengerti kalau scrolling, nonton video podcast dan menambah kepintaran lu itu tidak akan membuat lu kaya karena outputnya nggak ada. Intinya adalah itu. Jadi lu berhenti untuk dapetin input doang. Gunakanlah ini menjadi output. Lakukan apa yang lu mau, yang udah lu planning tuh dari lama banget nih, gue pengen ngelakuin ini, tapi gue harus planning jangka panjang, planning lebar. Lakuin hal tersebut. Mulai aja. Karena realitanya lu gak boleh 100% bagus produknya. Lu harus 80%. Karena 20% dari ini tuh susah dicari. Jadi mendingan lu nge-upload suatu hal yang 80% atau lu melakukan suatu hal secara 80% selama 10 tahun. Ini outcome-nya tuh bakal lebih banyak dibanding lu nge-input 100% selama 3 bulan dan menyebabkan lu kecapean, overwhelmed. Jadi stop mencari dan stop join pandemi dopamin ini. Stop join pandemi dopamin ini. Karena kemerdekaan finansial dan kebebasan finansial terjadi ketika lu do it, not when you think it. Karena ketika lu pikir doang gak bakal jadi kenyataan tanpa ada aksi yang lu follow up. Oke, sekian saja videonya. Terima kasih. Semoga terisi lah informasi ya. Semoga kalian mendapatkan informasi yang baru. Dan semoga kalian suka video ini. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe untuk video-video lainnya. I love you guys. Bye-bye.